Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Leni dalam mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang dalam keadaan diam. Standar kompetensinya adalah memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya, yang pertama, menjelaskan cara memberi muatan listrik pada benda. Kedua, menjelaskan secara kualitatif hubungan antara besar gaya listrik dan besar muatan listrik, serta jarak antara benda bermuatan listrik. Ketiga, menentukan arah garis gaya listrik pada benda bermuatan listrik. Keempat, menjelaskan tentang peristiwa induksi listrik. Kelima, menjelaskan penerapan listrik statis. Materi indikator yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat dalam botol mineral kemasan tertulis dalam bentuk ion. Ada yang tahu apa maksudnya? Ya, ion itu adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Pada bab ini kita akan membahas mengenai atom. Muatan listrik. Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Teori atom menurut Niels Bohr. Atom itu terdiri atas inti atom bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Elektron bergerak mengelilingi inti atom. Elektron dapat berpindah dari lintasan dalam keluar atau lintasan luar ke dalam. Teori atom. Atom terdiri dari partikel-partikel, proton, elektron, dan neutron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti energi elektron semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Digambarkan bentuk atom itu seperti ini ya. Jadi terdiri dari inti dan elektron. Inti terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan atau netral. Untuk elektron bermuatan negatif berada di kulit inti. Dicontohkan atom natrium dan klor. Natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron, sehingga natrium menjadi bermuatan positif. Untuk atom klor menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan klor bermuatan negatif. Muatan listrik pada benda. Dicontohkan penggaris plastik yang digosok dengan rambut ternyata dapat menarik bulu ayam. Cara memberi muatan listrik pada benda. Dicontohkan penggaris plastik yang digosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke penggaris plastik.
Dicontohkan kaca dengan kain sutra. Kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Materi indikator kedua. Interaksi antar muatan listrik. Muatan yang sejenis bila didekatkan saling tolak-menolak. Interaksi antara muatan listrik. Muatan yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Dicontohkan plastik yang bermuatan negatif dan kaca yang bermuatan positif. Hukum Coulomb. Berbunyi, besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Dirumuskan, F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan F adalah gaya Coulomb dalam satuan Newton, Q adalah muatan dalam satuan Coulomb, dan R adalah jarak dalam satuan meter, dan K adalah ketetapan sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Materi indikator ketiga. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Arah garis gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan. Arah garis gaya listrik muatan negatif menuju muatan. Pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Arahnya keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Kuat medan listrik dirumuskan E sama dengan F per Q, dengan E adalah medan listrik, Q adalah muatan benda, Q adalah muatan uji dalam Q kecil, satuannya tetap Coulomb, dan R kecil adalah jarak dari benda, F adalah gaya dalam satuan Newton. E sama dengan K, Q besar dikali Q kecil per R kuadrat kali Q kecil. E sama dengan K dikali Q besar per R kuadrat. Materi indikator 4. Induksi listrik. Peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Memberi muatan listrik pada benda dengan cara induksi. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Materi indikator 5. Elektroskop adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak.
Kemudian, untuk mengetahui jenis muatan suatu benda, terdiri dari kepala elektroskop, konduktor, daun elektroskop, dan dinding kaca. Prinsip kerja elektroskop. Pada saat elektroskop netral, daun elektroskop tertutup. Pada saat elektroskop bermuatan, daun elektroskop terbuka. Petir. Petir adalah peristiwa alam yang tidak bisa dihindari. Pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba yang menghasilkan bunga api listrik itu disebut dengan petir. Loncatan muatan melalui udara menghasilkan cahaya yang sangat kuat dan panas, sehingga menyebabkan udara memuai secara mendadak. Pemuaian udara yang mendadak akan menghasilkan bunyi ledakan menggelegar yang dinamakan dengan guntur. Prinsip kerja penangkal petir. Penangkal petir berupa batang logam yang berujung lancip dan dihubungkan dengan kawat logam yang berukuran besar. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung bangunan tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Listrik statis dalam aplikasi teknologi diantaranya ada generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff adalah mesin pembangkit listrik statis yang sangat besar. Digunakan untuk memperoleh muatan listrik dalam jumlah yang besar. Terdiri dari bola logam berongga, silinder logam, sabuk karet, dan silinder oliten. Prinsip kerja generator Van de Graaff untuk menghasilkan muatan listrik adalah dengan cara menggosok. Gesekan antara pita karet dan roda pemutar menyebabkan pita karet bermuatan listrik. Muatan listrik ini ditampung pada bola logam. Distribusi muatan listrik terdapat pada permukaan luar bola yang berongga. Selain generator Van de Graaff,
Di antaranya ada mesin fotokopi, printer laser, dan juga cat semprot, juga elektrokardiograf. Terima kasih dan tetap semangat dalam belajar.